Assalamualaikum adik-adik. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Setelah sebelumnya kita telah membahas tuntas tentang translasi, maka hari ini kita akan membahas materi transformasi berikutnya, yaitu rotasi. Apakah kamu pernah melihat suatu benda berputar? Apa yang dimaksud dengan rotasi pada suatu benda? Bagaimana caramu menentukan koordinat bayangan hasil rotasi pada bidang kartesius? Untuk memahami dan mengetahui jawaban pertanyaan di atas, mari kita bahas. Pernahkah kalian mengamati objek yang berputar? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah kipas angin, roda sepeda, jarum jam, dan masih banyak lagi. Coba perhatikan roda yang berputar berikut. Roda tersebut dapat diputar searah jarum jam atau dapat diputar berlawanan arah jarum jam. Gerakan putaran roda tersebut merupakan salah satu contoh rotasi. Dalam matematika, rotasi merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai pada sudut atau arah tertentu terhadap titik yang tetap, namun tidak berubah bentuk ataupun ukurannya. Nah, titik tetap yang dimaksud kemudian disebut sebagai pusat rotasi, dan besar sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Beberapa benda dapat berotasi dengan pusat rotasi berada di dalam benda itu sendiri. Salah satunya adalah planet bumi yang berputar atau berotasi pada porosnya. Ada juga benda yang berotasi dengan pusat rotasi berada di luar benda itu sendiri. Coba kamu amati puzzle berikut. Tariklah garis lurus dari titik P ke arah pusat puzzle tersebut. Jika puzzle dirotasikan 270 derajat searah jarum jam dengan pusat rotasi di titik P, puzzle mana yang menjadi hasil rotasinya? Langkah pertama atau penyelesaian yang digunakan untuk menyelesaikan soal tersebut yaitu kita hubungkan titik P terhadap titik pusat dari puzzle. Lalu, rotasi puzzle tersebut dengan pusat rotasi di titik P sejauh 270 derajat searah jarum jam dengan menggunakan busur derajat. Dari hasil rotasi tersebut kemudian diperoleh jawaban yang benar, yaitu C. Pertanyaan berikutnya, jika puzzle tersebut dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi di titik P, puzzle mana yang menjadi bayangan hasil rotasinya? Maka, untuk menjawab pertanyaan tersebut, rotasi puzzle tersebut dengan pusat rotasi di titik P sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan menggunakan bantuan busur derajat. Sehingga diperoleh hasil rotasinya yaitu C. Pertanyaan ketiga, jika puzzle tersebut dirotasikan 180 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi di titik P, puzzle mana yang menjadi bayangan hasil rotasinya? Bagaimana jika puzzle tersebut dirotasikan 180 derajat searah jarum jam dengan pusat rotasi di titik P? Puzzle mana yang menjadi bayangan hasil rotasinya? Apakah hasilnya sama? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka dengan bantuan busur derajat, lakukan rotasi pada puzzle 180 derajat berlawanan arah jarum jam pada pusat rotasi titik P. Untuk menjawab pertanyaan berikutnya, maka rotasi puzzle pada 180 derajat searah jarum jam dengan pusat rotasinya berada di titik P. Dari kedua rotasi tadi didapat bahwa rotasi untuk puzzle pada 180 derajat dengan searah dan berlawanan arah jarum jam diperoleh hasil rotasi yang sama. Pertanyaan terakhir, apakah pilihan D merupakan hasil rotasi dari puzzle awal? Jika tidak, jenis transformasi apakah yang ditunjukkan oleh pilihan D terhadap puzzle awal? Puzzle di atas bukan merupakan bayangan hasil rotasi. Puzzle D di atas merupakan bayangan hasil refleksi terhadap puzzle awal. Selanjutnya kita akan masuk pada materi rotasi titik pada bidang kartesius. Pertama-tama, buatlah titik W 7,7 dan titik A 5,4.
Lalu, kita akan masuk pada pertanyaan pertama, yaitu gambar dan tentukan bayangan titik W dan A pada rotasi 90 derajat terhadap titik asal O 0,0 searah jarum jam. Maka, untuk penyelesaiannya, yang pertama yaitu gambar ruas garis dari titik asal ke titik W 7,7. Lalu tariklah garis OW dengan titik O menunjukkan titik asal. Lalu, langkah kedua, gunakan busur untuk mengukur sudut 90 derajat searah jarum jam dengan garis OW sebagai salah satu sisinya. Kemudian, dari sudut yang sudah terbentuk, gambar garis OT sehingga sudut WOT membentuk sudut 90 derajat. Langkah berikutnya, gunakan jangka untuk menyalin garis OW di garis OT. Lalu beri nama garis OW aksen, di mana W aksen titik 7,-7 merupakan hasil rotasi dari titik W 7,7. Nah, ulangi langkah tersebut untuk titik A 5,4 sehingga didapatkan titik A aksen pada koordinat 4,-5 sehingga diperoleh hasil rotasi titik W 7,7 dan titik A 5,4 adalah W aksen 7,-7 dan A aksen 4,-5. Pertanyaan berikutnya, dari titik W 7,7 dan titik A 5,4, gambar dan tentukan bayangan titik W dan A pada rotasi 90 derajat dengan pusat rotasi titik asal O 0,0 berlawanan arah jarum jam. Maka untuk penyelesaiannya, yang pertama, gambar ruas garis dari titik asal ke titik W 7,7. Tariklah garis OW dengan O menunjukkan titik asal. Lalu, gunakan busur untuk mengukur 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan OW sebagai salah satu sisinya. Kemudian, dari sudut yang sudah terbentuk, gambar garis OT sehingga sudut WOT membentuk sudut 90 derajat. Langkah berikutnya, gunakan jangka untuk menyalin garis OW di garis OT. Lalu beri nama garis OW aksen, di mana titik W aksen negatif 7,7 merupakan hasil rotasi dari titik W 7,7. Untuk langkah terakhir, ulangi langkah di atas untuk titik A 5,4 sehingga didapatkan titik A aksen pada koordinat 4,-5 sehingga diperoleh hasil rotasi titik W 7,7 dan titik A 5,4 adalah W aksen di negatif 7,7 dan A aksen negatif 4,5. Pertanyaan berikutnya, jika titik W dan A dirotasikan sejauh 180 derajat dengan menggunakan pusat rotasi titik asal O 0,0 searah jarum jam, berapakah koordinat bayangannya? Untuk penyelesaiannya, maka pertama gambar ruas garis dari titik asal ke titik W 7,7. Tariklah garis OW dengan titik O menunjukkan titik asal. Lalu, gunakan busur untuk mengukur sudut 180 derajat searah jarum jam dengan garis OW sebagai salah satu sisinya. Berikutnya, dari sudut yang sudah terbentuk, gambar garis OT sehingga sudut WOT membentuk sudut 180 derajat. Berikutnya, gunakan jangka untuk menyalin garis OW di garis OT. Lalu beri nama garis OW aksen, di mana W aksen di titik negatif 7, negatif 7 merupakan rotasi dari titik W 7,7. Terakhir, ulangi langkah tersebut untuk titik A 5,4 sehingga didapatkan titik A aksen pada koordinat negatif 5,-4. Sehingga diperoleh hasil rotasi titik W 7,7 dan titik A 5,4 adalah titik W aksen negatif 7,7 dan titik A aksen negatif 5,-4. Pertanyaan keempat, apakah hasilnya sama jika kamu merotasikan titik tersebut sejauh 180 derajat dengan pusat rotasi di titik asal O 0,0 berlawanan arah jarum jam? Maka, untuk mencari tahu apakah hasilnya sama atau tidak, maka mari kita buktikan. Langkah pertama, gambar ruas garis dari titik asal ke titik W 7,7. Lalu tariklah garis OW dengan titik
O menunjukkan titik asal. Lalu, gunakan busur untuk mengukur sudut 180 derajat berlawanan arah jarum jam dengan garis OW sebagai salah satu sisinya. Sudut yang sudah terbentuk, gambar garis OT sehingga sudut WOT membentuk sudut 180 derajat. Lalu, langkah berikutnya, gunakan jangka untuk menjalin garis OW di garis OT. Lalu beri nama garis OW aksen, di mana titik W aksennya berada di titik -7, -7 yang merupakan hasil rotasi dari titik W 7,7. Terakhir, ulangi langkah tersebut untuk titik A 5,4 sehingga didapatkan titik A aksen pada koordinat -5,4 sehingga diperoleh hasil rotasi titik W 7,7 dan titik A 5,4 adalah titik W aksen -7,7 dan titik A aksen berada di titik -5,4. Dari hasil rotasi yang didapat, kita dapat menyimpulkan bahwa hasil rotasinya sama, sehingga disimpulkan hasil rotasi untuk sudut 180 derajat searah dan berlawanan arah jarum jam sama. Dari beberapa penjelasan di atas, hasil perhitungan atau titik-titik koordinat bayangannya dapat dituliskan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Dari tabel di atas, kemudian dianalisa, sehingga didapatkan notasi rumus untuk setiap rotasi terhadap beberapa kemungkinan adalah jika memperhatikan lebih detail, maka kita tidak mendapatkan notasi untuk sudut 270 derajat. Namun jika dipahami lebih lanjut, maka kita dapat memahami bahwa sudut 270 derajat searah jarum jam sama dengan sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Dan sudut 270 derajat berlawanan arah jarum jam sama dengan sudut 90 derajat searah jarum jam. Namun, dalam kasus lain, juga terjadi rotasi yang poros atau pusat rotasinya tidak berada pada titik 0,0, namun di titik selain 0,0, atau kita misalkan di titik P, Q. Untuk penyelesaiannya, maka dapat dikerjakan menggunakan notasi berikut. Untuk lebih memahami mengenai refleksi atau pencerminan, maka mari kita kerjakan soal berikut bersama-sama. Diketahui segitiga PQR memiliki koordinat di titik P 2,3, Q 6,3, dan R 5,5. Gambarlah segitiga PQR dan bayangannya segitiga P aksen, Q aksen, R aksen pada rotasi 90 derajat berlawanan dengan arah perputaran jarum jam terhadap titik asal 0,0. Untuk menyelesaikan soal tadi, maka ikuti langkah-langkah di bawah ini. Langkah pertama tentunya kita gambar segitiga PQR. Lalu, gambar ruas garis dari titik asal ke titik P. Tariklah garis OP dengan titik O menunjukkan titik asal. Kemudian, gunakan busur untuk mengukur sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan garis OP sebagai salah satu sisinya. Lalu, gambar garis OT sehingga sudut POT membentuk sudut 90 derajat. Langkah berikutnya, gunakan jangka untuk menyalin garis OP di garis OT. Lalu, beri nama garis OP aksen. Sehingga diperoleh hasil rotasi titik P, yaitu titik P aksen -3,2. Untuk titik Q dan titik R, ulangi langkah yang sama seperti pada titik sebelumnya, sehingga didapatkan titik Q aksen -3,6 dan titik R aksen di -5,5. Lalu, setelah mendapatkan semua titik hasil rotasi, maka hubungkan setiap titik P aksen, Q aksen, dan R aksen, sehingga diperoleh segitiga P aksen, Q aksen, R aksen merupakan bayangan hasil rotasi 90 derajat dari segitiga PQR berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi di titik asal O 0,0. Namun, untuk mempermudah pengerjaannya, maka dapat dikerjakan menggunakan notasi rumus pada tabel tadi, sehingga diperoleh hasil rotasi segitiga PQR 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi di titik asal
O 0,0 adalah sebagai berikut. Sekian penyampaian materi untuk pokok bahasan rotasi. Selanjutnya, kita melangkah ke sesi tanya-jawab bagi adik-adik yang ingin bertanya, baik terkait materi ataupun hal-hal yang belum dipahami. Terima kasih.